mengajak kita melihat pada kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-10, Ulangan 10 ayat 12 dan 13 dan 14. Judulnya adalah orang Israel diperingatkan supaya taat dan bersyukur. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditujukannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit, dan bumi dengan segala isinya. Ya, puji nama Tuhan. Kitab Ulangan ini adalah kitab sejarah yang menceritakan bagaimana perjalanan bangsa pilihan Tuhan, yaitu Israel, ya, di mana ada banyak firman Tuhan yang diberikan, ya, dan khususnya pada saat hari ini ketika kita membaca di dalam pasal yang ke-10, ini adalah berbicara tentang hukum Tuhan, tentang bagaimana Tuhan memberikan loh batu yang baru, karena yang lama sudah dipecahkan oleh hambanya Musa, sehingga Tuhan membuat yang baru. Nah, di dalam bagian atau hal yang kita baca pada saat pagi hari ini, ya, Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai 14 ini adalah sebuah dorongan, sebuah perintah. Ya. Dikatakan di sini, maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, ya, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi bangsa ini adalah bangsa Israel, ditujukan kepada bangsa Israel. Sebagai orang percaya, kita juga disebut sebagai Israel secara rohani. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus atau firman Tuhan menyampaikan bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita ini dianggap memiliki posisi yang sama. Rasul Paulus menggambarkan bahwa kita ini dicangkokkan kepada pokok anggur, ya, yaitu yang berbicara tentang bangsa Israel. Artinya kita ini juga secara rohani disebut sebagai Israel. Israel itu artinya adalah orang-orang percaya yang hidupnya selalu bergumul dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sebagai manusia, setiap hari kita bergumul dengan pekerjaan kita, dengan masalah kita, ya, dengan segala problematika kehidupan ini. Tetapi sebagai Israel secara rohani, kita diajarkan dan didorong supaya kita memiliki waktu yang lebih untuk bergumul dengan Allah. Artinya kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk Tuhan daripada untuk masalah kita, daripada untuk hal-hal yang lain, ya. Firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya, ya, semuanya apa? Semua yang kita butuhkan itu ditambahkan. Apa yang kita perlukan diberkati oleh Tuhan. Ya. Jadi artinya ketika firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita semua, menyebut kita adalah orang Israel secara rohani, artinya Tuhan itu siap memberkati kita semuanya. Di sini ada hal yang Tuhan minta di dalam kehidupan kita. Ketika kita diselamatkan, ditebus oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, dan kita meresponinya, kita menerima keselamatan itu,
firman Tuhan menyampaikan kepada kita saat pagi hari ini, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan? Apa yang diminta Tuhan kepada kita ini? Biasanya kan kita yang minta kepada Tuhan, kan begitu. Kita yang berdoa meminta kepada Tuhan. Dan seringkali kita tidak pernah memikirkan apa yang Tuhan minta dalam hidup kita. Tapi hari ini firman Tuhan menjelaskan kepada kita apa yang Tuhan minta dari hidup kita. Apakah harta benda kita? Apakah kepandaian kita? Apakah jabatan kita? Tidak. Tetapi inilah yang diminta Tuhan kepada kita. Yang pertama, Tuhan meminta supaya kita ini hidup di dalam takut kepada Tuhan. Ya, di sini dikatakan, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan. Jadi yang pertama Tuhan minta dalam hidup kita ini adalah hidup yang takut akan Tuhan. Orang bisa takut akan Tuhan ketika dia memiliki pertobatan, ketika dia sadar bahwa hidupnya sudah diselamatkan, ketika dia sadar dia tidak mampu membalas segala kebaikan Tuhan, dan ketika dia hidup di dalam pertobatan, disitulah dia mampu untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya hormat, menghormati Tuhan. Ya, Tuhan melarang kita untuk melakukan berbagai macam kejahatan, ya, sehingga muncul namanya hukum Taurat. Di sana Tuhan memerintahkan kepada kita, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, ya, jangan bersaksi dusta, jangan mengutuki orang tuanya, ya, jangan menyembah Allah yang bukan Allah, ya, dan lain sebagainya. Tidak lain tidak bukan, sebenarnya mengingatkan kepada kita bahwa kita sudah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, dan mari kita pergunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita untuk kita hidup dalam pertobatan, dan itu membawa kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Umur manusia tidak ada yang mengerti. Kemarin kami menyampaikan bahwa ada teman yang meninggal dunia, usianya masih belum mencapai 50. Orangnya sehat, kuat, ya. Tetapi itulah kehendak Tuhan. Tidak pernah diduga, tidak pernah dimengerti mengapa itu terjadi. Tetapi itulah yang mengingatkan kepada kita bahwa waktu yang Tuhan berikan itu adalah waktu yang berharga, seperti pujian yang dinaikkan tadi. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Jadi yang pertama, Tuhan menginginkan supaya kita hidup di dalam takut akan Tuhan. Lalu yang kedua, firman Tuhan berkata supaya kita hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan mengasihi Dia. Artinya kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan inilah yang diberikan kepada kita untuk menuntun setiap langkah kaki kita. Firman Tuhan inilah yang mengajarkan kepada kita segala kebaikan demi kebaikan. Kita mengerti berkat itu datangnya dari Tuhan. Dari mana? Dari firman Tuhan. Kita mengerti bahwa mencuri itu bersalah. Ya, kita mengerti bahwa berdosa atau berbuat jahat itu merupakan dosa dari mana? Dari firman Tuhan. Jadi firman Tuhan yang kedua mengajak untuk kita hidup menurut segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dengan mengasihi Dia. Dasarnya adalah kasih, bukan terpaksa. Ya. Jadi ketika kita punya kasih, kita melakukan segala pekerjaan itu tidak akan pernah terpaksa. Ketika kita punya kasih, kita melakukan segala sesuatu itu dengan sukarela, dengan ikhlas. Ya. Dan itulah yang menjadi sumber berkat kita. Kita akan merasa damai, kita akan merasa sukacita, dan kita tidak merasa terbeban. Kenapa? Karena ada kasih dalam hidup kita. Amin.
Lalu selanjutnya di sini dikatakan, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi beribadah itu penting. Kita pernah membahas beberapa waktu yang lalu bagaimana di dalam ibadah itu ada 2 berkat. Pertama adalah Tuhan akan memberkati air minuman kita dan makanan kita. Dan yang kedua, Tuhan akan menjauhkan segala penyakit dari dalam hidup kita. Jadi ada berkat ketika kita beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur sementara di berbagai macam tempat saudara-saudara kita untuk beribadah aja mengalami kesulitan. Apalagi di masa corona ini, gereja-gereja masih belum diizinkan untuk beribadah. Ada banyak yang beribadah secara online dan lain sebagainya. Tetapi lebih banyak lagi yang hanya duduk di rumah. Tetapi kita bersyukur bahwa hari ini kita masih diberi kesempatan 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Tuhan ada di tengah kita. Tuhan ada di tengah kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberi kesempatan untuk kita beribadah di minggu yang indah ini. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kita bersyukur dan Tuhan menginginkan supaya kita beribadah kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Totalitas, sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Ya. Jadi ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi yang diminta Tuhan adalah hidup dengan takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan atau hidup sesuai firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah beribadah kepada Tuhan. Dan yang keempat, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Artinya berpegang pada firman Tuhan. Ya, mau melakukan apa saja, kita selalu berdasarkan kepada firman Tuhan. Apakah ini benar ataukah ini salah? Hanya firman Tuhan yang menjadi landasan perbuatan kita. Dan saya percaya ketika firman Tuhan menjadi landasan perbuatan kita, berkat Tuhan itu akan diberikan kepada kita semuanya. Jadi saya mengulangi sekali lagi, inilah yang diminta Tuhan kepada kita. Yang pertama, takut akan Tuhan. Yang kedua, hidup sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, beribadah kepada Tuhan. Yang keempat, berpegang pada perintah dan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan mendorong kepada kita, peganglah apa yang ada padamu sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jangan pernah melepaskan kepercayaan, karena di dalam kepercayaan kita ini, di situ ada keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita, kiranya firman Tuhan ini ya, menjadi perenungan dalam hidup kita. Ditutup di dalam ayat 14, sesungguhnya Tuhan Allahmu lah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit dan bumi dengan segala isinya. Artinya Tuhan yang punya dunia ini, Tuhan yang punya berkat, mampu memberkati kita, mencukupkan kita ketika kita ini hidup sesuai firman Tuhan. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, ketika kita senantiasa beribadah kepada Tuhan dan berpegang pada firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku amat karena kau menjaga
berkat kemurahan-Mu di dalam hidup ini kami belajar dan terus belajar untuk beribadah kepada Engkau, memberikan yang terbaik kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan pagi hari ini, ibadah kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Setiap puji-pujian kami yang sederhana ini boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Bahkan setiap benih firman-Mu yang sudah tertabur, biarlah itu tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Sekali lagi Tuhan berkati kami semuanya. Saat ini turunkan tangan-Mu ke atas kami semuanya. Mari kita akan keluar tangan kita di hadapan Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menjadi bagian di dalam kehidupan kita mulai saat ini dan selama-lamanya. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau berada. Biarlah tangan kasih Tuhan yang senantiasa melindungi, menjaga dan membela Engkau senantiasa. Dan kami akhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam berkat nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa, terima